Inci ini harganya juga luar biasa, cukup lumayan ya, per kilonya ini bisa antara 20 hingga 80.000 per kilonya, luar biasa harganya ya. Jadi bukan kacang seperti yang biasanya. Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada. Kali ini temanya adalah tentang kacang sanca inci. Wah, ini kacang apa ya? Ya, saya juga baru tahu ya. Kemudian informasi dari mitra kita Pak Munawar dari Banyuwangi yang memberikan informasi telah menggunakan dengan teknologi kita. Terima kasih Pak Munawar sekali lagi ya. Ini adalah kacang pengganti minyak ikan, barangkali Bapak Ibu tahu. Minyak ikan ya, ini untuk yang nabatinya ada dengan menggunakan kacang sanca inci. Dan kacang sanca inci ini harganya juga luar biasa, cukup lumayan ya, per kilonya ini bisa antara 20 hingga 80.000 per kilonya, luar biasa harganya ya. Jadi bukan kacang seperti yang biasanya. Dikenal juga dengan namanya kacang inca, kacang gunung ya, atau kacang saca. Ini memang bukan kacang di Indonesia, tetapi ini adalah kacang di daerah Brasil kalau tidak salah ya. Nah, sahabat-sahabat agro, terima kasih sekali lagi Pak Munawar telah memberikan cerita tentang kacang sanca inci yang telah menggunakan teknologi NASA. Jadi seperti itulah penanaman kacang sanca inci yang mulai banyak digemari oleh mitra-mitra penggemar tanaman ya, karena ini kebutuhannya juga luar biasa. Jenisnya juga lucu ya, kayak bintang seperti itu, dan kacangnya bulat-bulat agak besar ya. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya adalah mengawal teknologi NASA pada PT Natura Nusantara. Ya, sahabat-sahabat agro, ini sekarang kita cerita tentang sanca inci ya, yang sudah mulai banyak orang menanam tanaman ini karena banyak sebagai tanaman camilan tentu saja, karena ini bisa juga dimakan dengan cara digoreng ya, dengan cara digoreng, dipanggang ataupun disangrai ya sebagai cemilan, ataupun juga diambil ininya daun sancanya, daun sanca incinya atau daun kacangnya ya, itu bisa digunakan untuk minuman ya. Untuk pertanamannya tentu saja pupuk dasar, kemudian pupuk yang pertama di 2 bulan setelah tanam ya, kemudian 4 bulan setelah tanam, dan 6 bulan sekali bisa kita berikan pupuknya ya. Dengan pupuk dasarnya tentu saja kita pakai, kita jaga kelembabannya ataupun pH-nya ataupun keasaman tanahnya, dan memberikan 500 gram per tanamannya. Jadi ini tanaman memerlukan pH yang sedikit agak netral. Bisa juga dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi atau di atas 5-6 bulan ya, yang sudah difermentasi atau yang sudah dibiarkan kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Kemudian pupuk NPK-nya 50 gram ya, dengan jarak antaranya kurang lebih 50 cm. Kemudian pupuk keduanya adalah 50 gram juga, tapi jaraknya agak sedikit lebih jauh, sekitar 20 cm dari titik tanam. Nah, untuk pemberian supernasanya kita bisa memberikan bersama dengan pupuk dasar tadi ya. Per tanaman bisa kita berikan 25 gram supernasa atau 200 gram es gran atau granulnya ya, atau kita bisa juga kita berikan 2 sendok makan supernasa dalam 10 liter air. Kita ambil 200 cc atau 200 ml untuk pertanamannya. Nah, kemudian penyemprotannya setelah nanti berdaun 3 ke atas, kita lakukan dengan penyemprotan POC-NASA dan hormonik sebanyak 3 tutup campuran. Yang ini artinya adalah POC-NASA dan hormonik ini dicampur terlebih dahulu, baru kemudian kita ambil 3 tutup campurannya untuk pupuk dasarnya setelah 3 atau 4 daun ke atas. Sedang untuk pupuk pertamanya nanti di 2 bulan pertama bisa kita tambahkan dosisnya menjadi 4 tutup campuran. Nah, pada saat nanti pemupukan yang kedua atau 4 bulan setelah tanam, bisa kita tambahkan power nutrisi 25 gram ya, per liter air kita siramkan ya. Kemudian 6 bulan sekali kita tambahkan 30 gram power nutrisi ya, dalam 25 gram per tanaman atau
3 gram per liter airnya kita kocorkan di situ ya. Kalau dengan menggunakan free top ini sekitar 2 gram ya. 2 gram sampai 3 gram liter air ya, 2 gram free top per liter airnya ya. Kalau untuk menggunakan power pada bulan yang kedua di 4 bulan setelah hari tanam 25 gram, kemudian 6 bulan sekali bisa kita berikan 30 gram power nutrisi. Nah, ini adalah urut-urutan penanaman kacang sanca inci ya. Ini kacang sanca inci di berbagai daerah tanamannya adalah seperti ini, dan melihat bibitnya adalah seperti itu ya, ada pembibitannya seperti itu. Kemudian lokasi lahannya tentu saja tidak terlalu rapat, artinya ada jaraknya sekitar 3-4 meter ya. Kemudian seperti kita tanaman rambatan yang lainnya, karena tinggi tanaman ini bisa mencapai 2 meter ya, bisa mencapai 2 meter. Dan kemudian tanaman ini akan berbunga setelah umurnya 5 bulan, dan kemudian di umur 8 bulan dia sudah mulai berbiji. Nah, ini bijinya bentuknya ada yang segi 4 ataupun 5, ada berbintang 4 atau bintang 5 ya. Ini adalah tanaman yang sudah menggunakan dengan teknologi NASA. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini adalah tanamannya di beberapa daerah di daerah Jawa Timur. Nah, ini kita bisa lihat sudah mulai muncul namanya bentuk daripada kacang sanca inci itu adalah seperti itu ya, seperti yang foto yang sudah ada di situ. Bentuknya seperti itu satu-satu ya. Nah, ini adalah lokasi lahan yang bersamaan dengan lahan yang lain, artinya tanaman ini dengan cara ditanam di antara barisan-barisan tanaman yang lain. Ya, ini juga sudah menggunakan dengan teknologi NASA. Jadi untuk jamurnya maupun untuk hamanya, jadi hamanya bisa kita semprotkan secara berkala BVR, sedangkan untuk jamurnya bisa kita kocorkan Glio sebagai anti jamurnya. Nah, ini adalah mitra-mitra kami yang sudah menggunakan teknologi NASA. Terima kasih Pak Munawar untuk informasinya kacang sanca inci. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang kacang sanca inci yang banyak proteinnya, di mana ini bisa menggantikan minyak ikan ya. Jadi tanaman yang mengandung bahan-bahan yang hampir mendekati minyak ikan atau pengganti minyak ikan. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semangat pagi.